seni tradisi yang diwariskan secara otodidak kami terima. Jadi mungkin secara akademis kesenian kami lebih baik lagi. Tidak hanya bersama saya dulu, ya terakhir Stabas, dan di 2013 di mengungsi Mangkurat. Jadi kita bawa pulang karena memang cita-cita beliau dulu membawa pulang hari itu. Dan pegang festival, memang pegang festival luar. Di 2017 ke musik koreografer muda yang dipelajari di etnomusikologi. Nah, tapi di etnomusikologi itu dibagi lagi, ada pengkajian dan penciptaan. Kebetulan saya ngambilnya lebih ke penciptaan. Saya sebenarnya pas pertama dihubungi Mama Endang panggung gitu, artinya untuk kita sudah latihan, capek latihan, dan akhirnya tapi kita juga nggak tahu kalau ada kegiatan dan akhirnya disonding. Bisa nggak kalau misalnya kita berbagi ruang lah, artinya berbagi ruang seperti ini. Memang tradisi murni itu yang diperkuat ya. Memang tradisi. Jadi maksud saya begini, kawan-kawan jangan berpikir terlalu lagi baik gitu. Justru lagi kembali mereka memang untuk mempertajam itu seni tradisi itu sendiri. Kalau terkait pengemasan bagaimana kita coba memadu padankan, misalnya contoh kalau saya sudah beberapa kali melihat karya-karyanya Randi, misalnya nyambai tapi dibikin semacam yang enak nampaknya. Ini menjadi kering karena saya seperti ini contohnya di beberapa garap. Jadi artinya kawan-kawan ketika ingin menggarap sesuatu jangan tinggalkan baru yang saya lihat, dan kadang pas ketika ditarik tapi ini sebenarnya dari mana sih? Enggak, sudah tidak lagi terarah. Karena kenapa? Dia tidak lagi ketika sudah jauh dia tidak mengembang. Justru di situ kita tidak berkesenian itu tidak mesti harus berpikir ya. Berkesenian itu natural gitu. Terkadang kita aja yang padahal tuh kesenian itu enggak simpel itu sebenarnya. Tapi untuk menjadi satu tantangan akhirnya kita coba bikin ya agak sih. Kita model ya itu menjadi sah saja untuk menemukan karakter, oh itu si dia loh gitu. Nggak ada yang lain, kalau dia tuh mesti begini, dia diikat di sininya gitu. Yang terpenting adalah tidak menyalahkan aturan, tidak menyalahkan aturannya. Kalau masih di ranah normal, biarkan saja, karena itu pun belum tentu itu nantinya. Masih dalam proses pencarian, masih dalam proses pencarian. Nah, melihat di apa namanya yang kawan-kawan luar sudah lakukan. Karena kawan-kawan luar sudah lakukan itu juga itu ukunannya cuman urusan ngededel ikan aja seromantis itu loh gitu. Nah ini yang jangan sampai hilang gitu. Maka ya kayak misalnya contohnya simpelnya perjalanan kalian ngekai Iwa tadi, kalau nggak sama nggak sih kayak bagaimana melakukan sesuatu yang kita lihat secara dasar ini menjadi satu karya. Misalnya contohnya begini, dari ikan buat-buat. Menariknya itu kalian melakukan itu tidak dibuat-buat gitu. Melakukan itu. Nah, berangkatlah nanti kawan-kawan bisa sesederhana aja, gak usah dipikirin bagus atau buruk. Karya itu gak ada yang bagus atau buruk. Itu sebuah pelajaran ini aja, perjalanan aja. Ini Kampung Solima. Dia juga yang menghantarkan saya sampai artinya saya mengenal beberapa tradisi-tradisi khususnya Lampung Barat ya. Dia itu nggak bisa kita dapat di sore ini aja, kali itu memang butuh proses. Tapi saya memberikan satu buah fisika juga. Dari sekian cewek-cewek di sini, setiap satu anak punya karya. Cowok juga, setiap satu anak punya karya musik. Dan itu, ini kalau di sini istilahnya apa ya? Kalau kita lagi ngobrol-ngobrol begini. Marok ya, nah Marok kan Eci. Hadir di sini terus menyaksikan yang tadi pagi, nggak tahu tertuju ke siapa katanya. Bobalos pantun. Jadi karena Lampung, kita Lampung secara keseluruhan masuk dalam dengan nada yang sama, tidak berubah nada dari Indonesia Barat. Do re mi sol la si do nggak pakai fa. Karena di SMA saya kira ekskulnya itu dulu band-bandan, tapi ternyata lebih kuat di musik tradisinya. Mungkin dari sekitar tahun 2015 waktu itu
masyarakatnya atau apapun itu ada selalu timbul perasaan iri ketika aku ingin mengangkat sebuah konsep dari daerah tertentu atau dari tempat tertentu. Hasilnya nanti seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, ketakutan akan pengembangannya yang terlalu jauh atau menghilangkan ruh-ruh tradisi yang diangkat. Tidak menutup perkembangan yang ada sekarang ini. Beberapa tahun belakangan sebenarnya tidak mempunyai paten yang tradisi itu seperti apa, baik itu cara bermain alat musik dari gambus, bass, rhythm dan lain-lain itu Lain. Seperti contoh, ada di Tugak, ada di Bawang Limbang, Bedulu. Termasuk kabupaten ya yang penuh akan budaya, baik itu Sekura, lahir dari bukan musisi tradisi. Saya baru-baru ini dari tahun 2019 mungkin 18 lah, pertama masuk kuliah itu saya mulai tertarik dengan musik tradisi dan bernilai seperti itu. Ini loh, beli gamelan di mana? Di Lampung Barat lah, tempat aslinya gitu. Bener, itu menjadi apa ya, keresahan hati saya sebenarnya. Karena banyak melihat sekolah di sini pun maksudnya di Bandar Lampung, kan lucu gitu. Sedangkan gamelan ini berasal dari Lampung Barat. Dari situ PR juga bagi kita. Dan kita nggak boleh menggerutu akan hal itu. Memang itu akan datang, pada masanya akan datang. Apa inisiatif kita, siasat kita untuk menghadapi itu? Nah, di situ awal mula saya berkarya. Saya ikut masterclass seperti kelasnya Hans Zimmer. Kalau teman-teman ya, saya pekerja seni. Semua uang yang saya hasilkan itu berasal dari kesenian, gitu. Makanya saya bisa disebut pekerja seni. Tuh, ini bagusnya gini, enggak. Karena saya paham dan saya sadar betul bahwa saya di sini belajar dan saya pengen sebenarnya dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, aku pengen sharing aja sih sebenarnya teman-teman tentang bagaimana apa yang aku pelajari di dunia tari dan aku baru berbagai banyak keliling. Kita makasih bahas sama Enda. Aku pikir aku tadi kagum sama Mama Endang yang bertahan banget dan mencatat di usianya yang masih muda. Kita bisa menemukan apa sih sebenarnya yang otentik dalam diri kita. Kalau kita pengen terlihat muncul gitu ya, kita harus bisa memunculkan diri kita ke depan gitu ya. Nah, bagaimana cara memunculkannya tadi, yaitu nemuin apa yang paling bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kenapa hari ini aku mau berbicara tentang tradisi sebagai inspirasi. Inspirasinya bukan hanya tentang bagaimana berkesan. Oke. Nah, jadi aku pikir kita itu perlu punya penemuan autentik ya di diri masing-masing untuk mengambil bagian dari kemajuan teknologi kita untuk dapat mengulas apa yang pernah kita alami dalam kehidupan ini. Nah, dari situ kita bisa menemukan apa sih sebenarnya yang autentik dalam diri kita. Kalau kita pengen terlihat muncul gitu ya, kita pengen ambil bagian kita. Dan kita tuh beruntung banget tinggal di Lampung Barat, khususnya di Pekon Canggu dan sekitarnya ini ya. Karena kita tuh punya banyak landasan otentik tersebut dari kehidupan sehari-harinya, sosial. Kita lihat contohnya. Next slide. Oke, aku bakal berbicara tentang Lambayan Panggung. Teman-teman, aku tuh pulang ke Liwa itu tahun 2020. Walaupun ibu sambungku adalah orang Sebarus asli, dan bapakku adalah orang Menggala yang merantau ke Lampung Barat gitu ya. Oh, ternyata rumahnya orang Lampung Barat aja deh gitu. Di tahun 2023, aku coba ke Lamban Pesagi yang ada di Belalau. Aku coba korek-korek informasinya, riset lah bahasanya, canggihnya gitu ya. Ngobrol tentang arsitekturnya, baca jurnal-jurnal. Ajak anak muda di luar sana itu untuk ikut melestarikan adat istiadat Lampung, terutama seni. Soalnya kebanyakan anak muda di luar